kesempatan kali ini saya senang banget bisa berbincang-bincang langsung sama owner dari kedai kopi bertuah nih. Nah, selamat siang Bang, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah sehat di akhir tahun ya. Ya. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Mutiara Awalia Putri, mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Ingin berbincang-bincang sedikit nih sama bisnis yang sudah Abang jalani ini. Sebelumnya orang-orang mau tahu dulu nih, siapa sih owner di balik kedai kopi bertuah ini? Abang boleh dong perkenalin dirinya dulu. Oke, baik. Dengan siapa tadi namanya? Mutiara. Mutiara. Baik, Mutiara. Perkenalkan, saya Fahmi. Saya seorang pengajar di UIN Suska Riau yang bernaung di bawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya masuk di Pekanbaru itu pada tahun 2019 dan memulai bisnis kopi itu tidak lama, baru dari tahun 2020. Mulai dari botol-botolan, saya juga jual ke beberapa toko oleh-oleh, mengantar ke kedai-kedai orang, mengantar ke rumah-rumah teman-teman yang pengen order. Memulai bisnis itu dari Instagram lah, lebih tepatnya. Dan saya belum tahu ini daerah Pekanbaru karena baru juga dari sekitar 3 tahun 4 tahun gitu lah. Lalu di balik kesibukan saya yang mengajar tidak terlalu banyak jam, saya berpikir ini waktu harus dikondisikan. Banyak hal-hal yang mesti diisi. Karena di kampus itu saya mengajar hanya 2 hari. 2 hari, bisa 4 hari saya harus lakukan sesuatu, memulai bisnis apa, waktunya bagaimana, kursnya apa yang dilakukan. Akhirnya terciptalah brand ini, kedai kopi bertuah. Sesuai dengan namanya, kita sesuaikan dengan lokasinya di mana kita bermain. Jadi kenapa namanya jadi kopi bertuah tadi? Ya, sebetulnya namanya itu bukan kopi ya, tapi kedai kopi bertuah. Oh. Ada 3 di situ filosofi yang kita anut di dalam kedai kopi bertuah. Yang pertama, kedai. Rata-rata anak-anak muda itu pada nongkrong itu kan biasanya coffee shop, di kafe. Saya buat nama kedai ini supaya tidak terlalu memberatkan secara psikologi buat anak-anak muda sekarang, bahwa kalau zaman-zaman kita dulu muda-muda, mana kedai. Jadi orang tidak merasa terbebani. Kalau ke kafe mahal dong gitu kan. Ini harus bawa duit 50.000 gitu kan. Kalau ke kedai ya 15.000 bisa kok nongkrong gitu, atau 20.000. Jadi saya pakai nama kedai agar mengindonesiakan keadaan sekarang. Untuk yang kedua, kenapa namanya kopi? Karena banyak varian dengan nama kopi. Secara Indonesia kopi. Kalau di Aceh kopi namanya. Ada lagi namanya kalau nggak salah kope, ya kan, double-nya E gitu. Kalau di Eropa mungkin namanya kafe gitu ya. Nah, ini macam-macam. Karena saya bernaung di Indonesia dan kebetulan saya menggunakan biji-biji kopi yang terbaik di Indonesia, salah satu yang terbaik adalah Aceh. Aceh dari Takengon, namanya kopi gayo. Saya pakai istilah kopi itu mengangkat brand mereka karena saya gunakan 100% biji dari Acehnya. Makanya kita kasih nama kopi. Nah, kenapa namanya bertuah? Simple, karena kita berada di negeri Melayu. Salah satunya di Pekanbaru, dan saya memang kelahiran Melayu Deli juga, dari Sumatera Utara. Akhirnya saya angkat nama bertuah disesuaikan dengan etniknya di sini. Secara culture-nya kita pakai nama bertuah untuk mengangkat brand lokal di sini, lokal pride-nya, bahwa ini sudah penggabungan secara matang menurut saya, dengan menggunakan biji kopi Aceh, kedai secara language bahasa kitanya. Kedai itu kayaknya tidak membebani, jadi ngopi itu memang nggak ada beban, memang Santai ya, after taste gitu, dan tidak ngepikirin kantongnya gitu kan.
karena dengan hal seperti ini kita nggak buat harga mahal-mahal gitu. 15.000, 10.000 masih bisa kok ngopi di sini. Nah, bertuahnya mewakilkan bahwa kita berada di negeri Melayu, khususnya di Pekanbaru Riau. Sesuai juga dengan logonya, ada lambang tanjak Melayunya di gelas itu saya buat, ada gelasnya sebagai kopinya, dan ada rajutan Aceh dan Melayu, ada kaligrafinya di situ. Mungkin itu. Bagus banget nih filosofinya ya Bang ya. Nah, dari latar belakang sudah Bang sampaikan nih. Nah, pasti ada dong selama Abang menjalani bisnis ini hambatan-hambatan yang terjadi, dan bagaimana sih Abang mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Ya, memang tidak mudah menjalankan suatu bisnis, terutama dalam bergerak di bidang F&B ya, khususnya food and B-nya itu apa? Bistro ya. Nah, khususnya dalam bidang ini tuh membranding itu sangat susah, apalagi kita pendatang baru di Pekanbaru, khususnya di Riau. Perkopian di sini cukup luar biasa ya, setiap titik ada nih kedai kopi, ada kedai kopi. Lalu mereka bawa konsepnya modernisasi seperti yang sekarang itu ya, lagi-lagi viral dengan konsep-konsep industrial, konsep-konsep angkringan, konsep-konsep berbau etnik juga. Nah, saya hadir di Pekanbaru dengan konsep rumah, house, back to house gitu. Memang betul-betul rumah, dan ya, memanfaatkan halaman belakang sebagai outdoor untuk masyarakat umumnya. Dengan konsep ada bunga-bunga, ada payungnya, ada kursi yang tidak terlalu industrial menurut saya. Karena kalau terlalu industrial, saya rasa ini memakan biaya yang cukup besar. Karena saya hadir di perkopian ini tidak menggunakan anggaran terlalu besar. Pada saat itu saya hanya punya uang sekitar 15 juta pada saat itu. 15 juta saya olah, beli cat, beli bangku, buat sendiri. Lalu memanfaatkan ruangan-ruangan yang tersisa, menaruh space untuk belajar buku dan lain-lain. Lalu diangsurlah beberapa item sehingga terjadilah konsep Go Green ini tadi. Jadi orang ngopi tetap menikmati nuansa seperti kembali ke rumah, ada penghijauan dan jauh dari kondisi. Seperti itu. Hambatannya cukup luar biasa. Hambatan pertama mungkin di materi. Kalau saya memulai bisnis ini, mulainya itu dari botolan, sehingga dari sana saya terus pas itu COVID ya. Pandemi ya. Selama 2 tahun itu luar biasa, dan saya hadir pada saat pandemi. Udah berapa tahun Bang? Ini 1 tahun. Kalau untuk jalan 1 tahun ya? di botolan 1 tahun, ini 1 tahun. Oh, jadi udah 2 tahun. Jadi saya mainnya di botolan, bagaimana mengantisipasi bahwa di pandemi kita juga masih bisa berkarya, masih bisa berusaha walaupun tidak terlalu banyak yang bisa kita dapatkan supaya tidak bertahan. Lalu sehingga terjadilah tempat ini, buatlah tempat ini. Dan langkah yang pertama itu hambatannya itu luar biasa, karena kita masyarakatnya pada pulang nih. Oh iya. Ya, daerah Panam ini balik ya? kampung karena mahasiswa banyak kan. Nah, husnuzon aja kita jualan, tetap ikhtiar cari orang-orang yang betul-betul ingin belajar di sini. Hambatannya ya banyak, salah satunya menghadirkan customer di tempatnya sejauh ini. Bagaimana promosinya terus-terusan, bagaimana orang itu sehat sampai di sini itu aman, tidak terkena COVID. Lalu kita lengkapi dengan hand sanitizer-nya, healthy lah gitu. Makanya kita buat cup itu memang injek, jadi memang tidak tersentuh tangan. Dan melatih baristanya juga menjadi hambatan, karena saya dengan budget yang low, saya nggak bisa sewa barista pada saat itu. Jadi saya pikirkan saya harus cari orang yang mau bekerja, yang saya latih langsung untuk jadi barista di sini. Oh, jadi abang yang ngelatih langsung. Jadi orang itu memang nol, tidak punya pengetahuan atau stock of knowledge-nya memang tidak ada di pengetahuan dan itu.
Itu hambatan. Nah, dari hambatan-hambatan yang telah terjadi nih, Abang selaku owner, inovasi seperti apa sih yang Abang lakukan pada bisnis Abang ini, apalagi pada masa pandemi seperti ini? Gimana sih inovasinya? Inovasi mungkin tidak terlalu banyak ya. Buat saya yang paling penting itu bagaimana kita bisa selling, jualan. Karena pada saat pandemi itu produk ini nggak bisa keluar. Iya, karena orang tidak mau nongkrong, tidak boleh Iya, pada saat itu. Jadi batasi ya. inovasi yang pertama mungkin saya free antar jemput Free produk. delivery. Iya, delivery lah gitu. Dalam bentuk botolan yang sangat higienis gitu ya. Jadi sehingga produk itu tetap jalan keluar dan mereka mau posting kebantu melalui Instagram. Itu yang pertama. Yang kedua, kita benahi di menu dan apa namanya ini, cupnya lah, tempatnya gitu, tempat minumnya. Kita tidak pakai cup yang biasa, kita pakai yang premium dengan harga yang biasa. Karena kita tidak menekankan pada cost yang kita keluarkan, tapi bagaimana produknya keluar. Lalu kita tidak pernah ambil untung yang terlalu banyak, karena buat kita pada saat itu kerjanya hanya pengantar. Salah satu customer kita adalah BPN. Pada saat ini mau bantu kita lah untuk membeli produk kita 30 cup, 40 cup, 50 cup sekali diantar. Jadi orang-orang pergudangan sini juga dan beberapa teman-teman mahasiswa, khusus mahasiswa UNRI, UIN, UIR, Muhammadiyah juga ada beberapa mahasiswa dan ada beberapa mahasiswa yang riset tentang kopi saya juga. Alhamdulillah sejauh ini sudah 8 bulan progres kedai ini kita mendapatkan sertifikat dari CHSE tentang kelayakan kedai ini dapat nilai memuaskan CHSE. Itu skala nasional dan internasional untuk segi mutunya. Lalu 1 minggu kemudian keluar juga sertifikat dari Ekraf, dari Menteri Pariwisata yang ditandatangani oleh Gubernur. Karena juga kita mengurus surat-surat supaya kita hadir kita di tengah masyarakat Pekanbaru dalam keadaan legal. Nah, NIB-nya kita urus, izinnya, pajaknya dan lain-lain. Itu hambatan dan inovasi-inovasi sehingga tingkat kepercayaan dari masyarakat tentang kedai kita semakin bertambah. Akhirnya dengan seperti itu menambah income kita. Orang yang mau datang itu sudah ada. Pada saat kemarin ya udah turun levelnya ya, di Pekanbaru level 1. Udah boleh nongkrong, ya orang mau datang kemari. Hambatan yang terakhir adalah selain izin dan lain-lain, itu bagaimana menjadikan produk kedai bertuang menjadi kopinya Pekanbaru. Kayak khas ya Bang. Khasnya Pekanbaru. Ini PR kita dari skala lokal print ya. Jadi khasnya Pekanbaru, ikonnya Pekanbaru. Kalau dulu waktu saya kerja di salah satu kedai kopi di Pekanbaru yang hype namanya sampai sekarang, alhamdulillah masih sekarang tetap menjadi mentor saya tentang kopi dan lain-lain. Ada namanya Leton Coffee dan itu menjadi ikonnya Pekanbaru. Paling tidak saya bisa lah mengekori keberhasilan itu. Dan saya berada di Pekanbaru, di ujung kota, karena kopi enak itu wajib dibagi-bagi. Iya. Leton di sini, Abang di sini, ya kan. Nah, selain itu marketing seperti apa sih, iklan seperti apa sih yang buat usaha Abang ini makin bisa dikenal orang tuh, gimana sih cara Abang mempromosikannya? Banyak, karena buat saya kopi itu termasuk menjadi iklan. Kopi itu iklan sebenarnya. Kita tidak, bukan berarti kita tidak menutupi bahwa kita harus sewa influencer atau blogger. Tapi saat ini budgeting untuk itu tidak ada. Tapi bagaimana kita memberikan inovasi tadi seperti mengajak mahasiswi yang mau duduk di sini, ayo dong post. Kalau nanti dia post story, saya kasih free ini gitu. Jadi sih itu naik, itu yang pertama. Yang kedua,
mungkin kita bergeraknya tadi itu bersamaan dengan rumah Riviera-nya. Karena kan dekat nih kan. Oleh kesukaan baru ya Bang. Iya, karena kita dekat, produk kita juga masuk di sana, sehingga ini terbranding dengan baik. Terbranding dengan baik dan orang-orang itu kalau dari sana tuh pasti di sana ya tempatnya. Ada yang datang itu. Jadi orang beli oleh-oleh tahu nih langsung. Tahu langsung, oh di sini tempatnya gitu. Karena di botolan itu juga sudah kita buat alamat Instagram dan lain-lain. Nah, itu yang paling penting. Nah, inovasi tadi itulah yang mendukung bagaimana kita mempromosikan ini. Karena kita bukan tidak mampu untuk bayar itu, bayar vlogger dan lain-lain. Tapi itu tadi jangan dulu, karena kita alokasikan untuk hal-hal yang positif, seperti memperbaiki income-nya dengan metode-metode kekinian 5.0 gitu. Ada Instagramnya, ada nomor kontaknya, ada aturan janganlah membuang sampah sembarangan seperti itu kan. Ada untuk tes namanya, ada stasiun, dan mengembangkan secara bentuk produk eye catchy. Yang ketiga, ini juga salah satu modal reklame saya. Salah satunya ini mungkin minggu depan buat tumbler. Tumblernya berdua, ada 12 unit untuk promosi sekarang. Nanti di tahun 2022 ada tumbler day. Jadi setiap hari tertentu kita buat tumbler day. Harus wajib pakai tumbler. Tumblernya dari berdua, ya kan, beli di sini misalnya kan, dia beli harganya 150, udah free dengan isinya setengah liter. Nah, nanti dia untuk refill lagi di hari tumbler day-nya diskon 30%, mungkin seperti itu. Keren ya, Bang, ya. Jadi tumblernya dibawa-bawa sebagai reklame, Oh iya juga ya. sama seperti botolan di Viera juga. Jadi orang apa tuh tumbler apa tuh, jadi orang pada pingin tahu ya Bang Ya. ya dari situ ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bang, boleh nih di spill sedikit berapa sih omset dari kedai kopi berdua Bang, atau berapa sih penjualannya per bulan gitu, kalau boleh nih. Nah, ini tidak dipungkiri juga kan, karena dari awal itu kita membranding itu memang agak sulit ya di masa COVID. Awal penjualan saya itu satu hari pertama saya jual itu 24.000. Hanya terjual 24. Dari situ saya bertahan. Satu bulan itu cuma dapat 2 juta. Penjualan total itu kotor 3 juta, ya kan. Nah, sejauh ini sudah 8 bulan lebih berjalan, alhamdulillah. Dengan membenahi beberapa item, kita juga membenahi Instagramnya supaya seperti pada umumnya lah ya kan, Instagramable gitulah modelnya. Dan ini rata-rata penjualan kita sampai di angka 700, 800, bahkan sampai 1 jutaan rata-rata per harinya. Per harinya. Nah, ini juga salah satu daya dorong kita mengembangkan bagaimana penjualan ini semakin tinggi. Dengan penjualan seperti ini juga kita akan menambahkan beberapa item juga kan, dana keluarnya juga masih banyak dan lain-lain. Nah, untuk penjualan ini ada 4 slot saya buat dari bisnis kedai kopi Pertua. Yang pertama, saya sebagai supplier biji kopi. Yang kedua, penjualan dari GoFood, GrabFood, dan transfer. Yang ketiga, penjualan botolan dari pusat oleh-oleh. Yang kelima, penjualan di tempat. Nah, jadi 4 slot inilah yang melengkapi lebih dari penjualan 700 per hari tadi, 700-800 per hari. Yang 700-800 per hari itu hanya di sini, di tempat. Dari biji kopi kita bisa menjual sampai 60 kilo, bahkan terakhir di Desember ini per bulannya 80 kilo penjualan biji kopi kita yang dikirim ke Selat Panjang, ke Siak, bahkan beberapa kedai-kedai angkringan. Karena kita membantu UMKM di sini dengan harga kopi yang tidak terlalu mahal, harga kopi yang murah. Lalu botolan juga ada di Viera, saya pusat oleh-oleh. Sebulannya bisa sampai 200 botol atau 300 botol.
lalu dari GrabFood, Gojek, dan orderan via on delivery ya. Itu lain lagi, ada beberapa password bisa sampai 1 bulannya 150 tahun. Nah, saya mau ucapin terima kasih yang banyak banget nih sama abang karena udah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sama kami, sharing. Nah, semoga usaha abang semakin maju, semakin Amin. sukses ya bang. Amin. Nah, kalau boleh nih kita cobain bareng-bareng Siap. kopinya nih bang. Ini ice milk coffee originalnya ya, Ini kopi karamel. karamel. Cobain. Enak guys. Terima kasih nih buat teman-teman di UIR, terkhusus di jurusan manajemen yang telah meriset skala kecil tentang kedai kopi kita. Semoga ya apa yang kita bicarakan hari ini menjadi peluang besar dan menjadi karya ilmiah yang baik, Amin. dan kuliahnya cepat selesai Amin. sehingga bisa berpeluang buka bisnis yang baru. Iya bang.